Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bertemu kembali pada hari ini di mata pelajaran PPB atau Produk Pastry dan Bakery. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh Sri Anggun. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sri Anggun sudah memimpin berdoa ya tadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang cookies ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mereview dulu ya di pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya sudah belajar apa kita? Lupa lagi, Bu. Nah, lupa lagi ya, padahal baru minggu kemarin ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang choux paste ya, atau adonan sus. Nah, biasanya adonan sus ini yang sesuai sudah kita praktekkan di minggu kemarin. Adonan choux paste ini merupakan salah satu produk pastry yang terbuat dari apa? Terigu, air, lemak, dan apa? Ada yang tahu? Wah, lupanya sudah lupa semua ya. Nah, adonan choux paste ini terbuat dari air, lemak, terigu, dan juga telur. Nanti hasilnya untuk adonan choux paste ini biasanya memiliki karakteristik yang lembut dan di luarnya itu tetap kokoh. Nah, nanti dibaca-baca kembali ya materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Langsung saja hari ini kita akan mempelajari materi tentang cookies. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Bu, udah ada. Nah, langsung saja ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang cookies. Di sini tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi tentang cookies ini, kalian akan mengetahui pengertian cookies, bahan dalam pembuatan cookies, alat dalam pembuatan cookies, mengklasifikasikan jenis-jenis cookies, teknik pembuatan cookies, karakteristik cookies, dan hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cookies. Langsung saja kita dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Di sini menurut Liliana, cookies itu pertama kali dikenal di Perancis dengan sebutan biskuit ya. Bis itu artinya dua dan kuit itu artinya memasak. Jadi artinya itu kue yang dimasak dua kali supaya kering, renyah, dan tahan lama. Nah, istilah ini digunakan juga di Inggris ya. Jadi di Inggris itu menggunakan istilah biskuit juga. Sedangkan di Belanda itu menggunakan istilah koekju atau artinya itu kue kecil. Sedangkan di Amerika kue kering itu disebut dengan cookies. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari SNI juga. Cookies itu merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah, bila dibatahkan dan penampang potongannya itu bertekstur padat. Kemudian di sini ada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies. Yang pertama ada tepung terigu. Nah, tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan cookies itu biasanya menggunakan protein rendah atau protein sedang. Jadi kadar proteinnya itu berkadar antara 8 sampai 10%. Nah, kenapa kita menggunakan tepung terigu yang kadar proteinnya itu rendah atau sedang? Karena biasanya dalam tepung terigu ini membangun struktur kue atau cookies yang kita buat itu menjadi lebih renyah gitu, karena di sini fungsi dari tepung terigu itu sebagai
pengikat dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam adonan kue atau adonan cookies yang akan kita buat. Nah, warna dari tepung ini biasanya berwarna putih dan memiliki tekstur yang lembut. Kemudian bahan yang kedua ada gula pasir. Nah, gula pasir di sini sudah pasti untuk menambahkan rasa manis pada cookies yang kita buat ya. Nah, selain untuk menambahkan rasa, fungsi gula pasir di dalam adonan juga berfungsi sebagai. Nah, kemudian bahan yang ketiga di sini ada lemak. Lemak itu berfungsi untuk menjaga ketahanan kue dan juga untuk memberi flavor atau rasa pada adonan cookies yang kita buat ya. Nah, bahan yang selanjutnya ada telur. Di sini fungsi telur itu untuk mengemulsifikasi, pelembut tekstur, dan juga daya pengikat dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, biasanya untuk pembuatan cookies ini yang digunakan itu hanya menggunakan kuning telurnya saja gitu. Kemudian bahan yang selanjutnya ada susu skim bubuk. Di sini susu skim bubuk itu hanya untuk bahan tambahan dalam adonan cookies ya. Biasanya ketika kita menambahkan susu bubuk itu akan mempengaruhi hasil dari cookies yang kita buat. Nah, kemudian di sini ada alat-alat yang digunakan dalam pembuatan cookies. Di sini ada alat persiapannya, yaitu yang pertama ada sendok takar, gelas ukur, timbangan digital. Kemudian alat pengolahannya ada mixer, mixing bowl, dan spatula. Kemudian ada alat pengolahan yang lainnya, ada rolling pin, cetakan, dan juga kertas roti. Kemudian alat untuk membakarnya ada oven, loyang, dan cooling rack. Kemudian di sini ada teknik pencampuran atau pembuatan adonan dari cookies. Yang pertama itu ada metode krim. Dan metode krim ini yang kita kocok terlebih dahulu adalah lemak, gula, garam, dan bahan pengembang. Nah, di sini lemak, gula, garam, dan bahan pengembang ini dicampur sampai terbentuk krim yang homogen menggunakan mixer. Nah, biasanya pengadukan untuk adonan cookies ini tidak memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi jangan sampai cookiesnya itu sampai mengembang atau adonannya itu sampai mengembang. Jadi hanya sampai tercampur saja. Nah, kemudian setelah adonannya tercampur dan menjadi krim, seperti ini ya, seperti yang tertera di gambar, kita tambahkan telur atau jika ingin menambahkan essence, boleh ditambahkan ketika kita menambahkan telur. Nah, di tahap akhir kita menambahkan susu bubuk dan tepung secara perlahan, secara bergantian, kemudian diaduk sampai membentuk adonan yang cukup mengembang. Kemudian diaduk dan dibentuk sesuai dengan selera ya, atau bentuk yang kita inginkan. Kemudian di sini ada pengolahan atau pencetakan cookies. Di sini ada berbagai macam jenis cookies ya. Yang pertama ada mold cookies, atau cookies itu adonannya dibentuk dengan alat atau menggunakan tangan. Jadi sesuai dengan namanya ya, mold cookies itu mold gitu. Mold itu kan cetakan. Jadi cookies ini dibuat atau dibentuk menggunakan cetakan atau menggunakan tangan secara manual gitu ya. Nah, yang kedua ada press cookies. Di sini press cookies itu adonannya dimasukkan ke dalam cetakan semprit. Setelah itu disemprotkan di atas loyang. Nah, biasanya press cookies ini menggunakan alat ya. Alatnya itu namanya semprit. Jadi, adonannya itu dimasukkan ke dalam semprit tersebut, lalu kita siapkan loyang, dan nanti tinggal kita drop di atas loyang tersebut dan akan secara otomatis membentuk ini ya, bentuk yang sesuai dengan cetakan yang kita gunakan di dalam semprit tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada bar cookies. Nah, bar cookies ini sedikit berbeda tekniknya dengan cookies yang lain. Biasanya untuk bar cookies ini dilakukan pembakaran 2 kali ya. Dilakukan pembakaran 2 kali. Yang pertama dibakar terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong membentuk kotak-kotak seperti ini atau membentuk bar. Setelah dipotong-potong,
lalu kita bakar kembali atau panggang kembali sampai yang selanjutnya pembakaran cookies. Untuk pembakaran cookies ini biasanya tidak memerlukan suhu yang tinggi ya. Untuk cookies itu cukup 160 derajat Celcius. Lama pembakarannya cukup dengan 10-15 menit karena biasanya cookies itu kan bentuknya kecil ya, sehingga itu berpengaruh terhadap lama pembakaran dan juga suhu yang kita gunakan dalam pembuatan cookies. Nah, kemudian di sini ada karakteristik cookies. Karakteristiknya cookies itu renyah, lembut, crispy, garing, teksturnya juga remahnya lembut, kemudian agak berlemak, dan bentuk dan warnanya itu harus seragam atau sama gitu ya. Itu ada dekorasi cookies. Dekorasi cookies itu bisa menggunakan kuning telur, royal icing sugar, tepung gula atau gula halus, coklat, atau menggunakan buah-buahan. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Satu lagi, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya, boleh. Kan tadi tuh salah satu bahan cookies itu pakai gula ya, Bu. Kalau misalkan cookiesnya tuh kayak buat penderita diabetes gitu, terus gulanya diganti sama kayak yang Tropicana Slim gitu, boleh gak, Bu? Kalau diganti gitu, ada pengaruhnya gak? Misalkan kayak jadi adonannya gak ngembang, apa gimana, Bu? Nah, untuk itu, begini ya, karena tadi itu apa coba fungsi gula dalam adonan itu untuk menambahkan rasa, kemudian dia mempengaruhi tekstur dan juga warna pada cookies. Nah, jadi ketika kita mau merubah atau mengganti gula pasir menggunakan Tropicana Slim gitu ya, agar tadi untuk penderita diabetes dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja gitu. Karena kenapa? Fungsi gula dalam adonan itu fungsinya untuk menambahkan rasa dan juga tekstur, kemudian warna. Jadi gula itu tidak terlalu berperan dalam pengembangan cookies gitu, karena pengembangan cookies itu kan menggunakan baking powder. Baking powder itu akan menyatu dengan bahan lainnya, atau yang kita bisa gunakan itu biasanya tepung terigu gitu. Nah, jadi tidak akan berpengaruh gitu ya kalau misalnya kita mengganti gulanya menggunakan gula diet, atau tadi ya salah satu contohnya itu Tropicana Slim, itu tidak akan mempengaruhi banyak terhadap cookies yang akan kita hasilkan. Seperti itu, Anggun. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, mungkin dari yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Nah, apabila sudah cukup, kita cukupkan ya pembelajaran di hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup kembali dengan doa ya. Boleh dipimpin oleh Anggun. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anggun. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Jangan lupa nanti mengerjakan PR atau mengerjakan tugas yang sudah Ibu upload ya. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian boleh lihat di web sekolah yang sudah Ibu upload. Nah, dicukupkan untuk materi pembelajaran hari ini.
Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.